Itu my faith. Nah, itu iman saya. Nanti ini Pak Jokowi jadi partai PSI, ketua PSI. Jadi kingmakernya nanti Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, sama Megawatos. Nanti Megawati lengser nanti. Kasihan. Silakan Bu, kesempatan nih bicara Bu, silakan. Ibu Realme, silakan Ibu. Monitor. Yes, sudah masuk. Ya. Ayo ya, cepat masuk. Masuk ya. Shalom semua, shalom Pak Paul. Shalom Pak Tobing, saya Naomi yang dari Amerika ya Pak. Saya di Indonesia sekarang. Ya, congratulations ya Pak. Kita merayakan sama-sama Pak. Iman saya cocok Pak Prabowo menang ya. Iman saya ini bersuka cita saya. Saya lawannya banyak Pak. Kampung sini semua milihnya Ganjar. Saya ini bengok-bengok sendiri yang Prabowo. Musuhnya banyak. Terus sampai maju dulu tadi ya saya paling terakhir soalnya nggak punya undangan. Saya nunggu sampai jam 12 itu saya pilih itu. Terus kalau yang DPR-nya saya pilih PSI, itu yang wilayah saya sini PSI yang saya coblos semua itu. Yang saya bingung tadi itu Pak Tobing yang antara DPR itu saya yang bingung Pak. Nggak ada partainya, cuman ada gambarnya orang itu, saya pilih yang mana ini ya, bingung saya, nggak ada yang kenal. Itu bukan DPR Bu, DPD. Apa? DPD. Oh DPD ya? Iya, kalau DPR Senator ada. itu. Kenapa? Senator itu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Oh, Senat ya? Iya. Nah juga, iya, itu tapi DPD itu tidak ada di DPR, nanti adanya di MPR. oh, lah tapi itu nggak ada partainya Pak Tobing? Ya nggak ada. Oh, terus milihnya gimana Pak itu? Nggak ada yang kenal semua. Cucu aja. Oh, tadi. Milih artis, pelawak. Iya. Yang Enggak, mukanya tadi lebih itu kenal ada aja. ada yang namanya Malaliti itu loh. Siapa ya itu? Itu yang sepak bola tuh loh, orang dulu Surabaya, sopo. Nyalaliti ya, nyala siapa itu namanya? Lanyala. Lanyala. Ya kan dia sekarang. Oh, yang ketua PSSI ya? Ya, itu ada tadi gambarnya. Saya bingung. Lanyala itu sekarang Bu ya. Lanyala itu sekarang ketua DPD. Oh. Ya ketua DPD. Oh ya itu DPD itu Pak ya, mungkin DPD. Saya bingung yang saya coblos tadi enggak tahu sama namanya Muhammad siapa gitu loh. Wis bingung masuk mau nggak dicoblos. Nanti disuruh coblos artis, pelawak gitu lah Bu, sekalian penyanyi. Enggak. Tadi kalau coba gambarnya tuh Pak Tobing saya tulek nanti matanya itu. Saya trauma Bu. Jadi nggak boleh saya caleg lagi. Padahal saya kalau caleg di Tangerang ini, saya 40 tahun hidup di sini. Semua orang kenal saya. Tapi saya kemarin, kemarin saya nggak mendaftarkan. Sayang Pak, ya. Ya udahlah, nanti kalau masih ada waktu lagi kan. Tapi sekarang ini Pak Tobing penampilan boleh loh Pak. Wih kayak Arnold Schwarzenegger Pak. Wih keren. Ya. Lah ya Pak Tobing cakep loh. Ini gini Pak. Saya ini tinggal satu Pak. Iman saya belum terkabulkan ya. Nanti ini tinggal dibuat disaksikan semua ya. Ini nanti setelah ini Pak Jokowi setelah lengser jadi presiden ya. Nanti dia jadi ketua PSI. Oke? Itu my faith. Nah, itu iman saya. Nanti ini Pak Jokowi jadi partai PSI, ketua PSI. Jadi kingmakernya nanti Pak Jokowi, Pak Surya Paloh, sama Megawatos. Nanti Megawati lengser nanti. Mungkin lah Bu, masuk kerjaan anaknya mau diambil. Itu kan kerjanya anaknya.
Nah, loh, ini kan cuma disiapin aja buat Kaisang, nanti sama dia udah digeser jadi Pak Jokowi. Baru Kaisang nanti di bawahnya. Tunggu aja. Kalau saya ngomong, jangan dibantah dulu. Let's see, oke? Wait and see. Oke. Sembayang deh Ya, kamu. ini iman saya. Loh, iya ini iman saya Pak Prabowo sudah kejadian tuh. Saya kan sudah ngomong itu, saya punya menang. Saya akan ngomong itu, yang direndahkan dulu sekarang ditinggikan sama Tuhan. Yang dulu ditinggikan sekarang direndahkan tuh sama Tuhan kan. Udah kita kan doa Amin. terus, bayangin siang malam ya. Terus Amin. ini siapa? Ya amin. Pak Tobing. Ya, Bu. Terus ini nanti kira-kira saya akan kepikir ini mungkin tempatnya PDIP ini kira-kira jadi oposisi ya Pak, supaya biar mingkem Pak, nggak pakai ngomong-ngomong gitu ya. Iya, makin jadi oposisi makin galak dia itu. Masa tuh, Pak Loh, kan malah mingkem. kan oposisi itu kan untuk memberikan koreksi, kritik-kritikan aja. Oh gitu ya. Itu oposisi tugasnya. Jadi ada Oh check jadi and nanti balance. ya, oh ya check and balance ya itu. Ya. Jadi dia enggak ikut nanti kira-kira gabung nggak ya Pak? Kira-kira dari perspeknya dari Pak Tobing. Ya nggak tahu, kan tergantung ketuanya. Kan semuanya Nah. anggota partainya itu harus tegak lurus kepada partai. Bagaimana kalau Iya. kalau anggotanya itu petugas partai ada di kabinet? Wah, bubar lah. Jadi menurut Pak Tobing kira-kira feelingnya masuk enggak kira-kira ikut ke Pak Prabowo? Mungkin enggak ya, soalnya ada SBY loh di situ Pak. Dendamnya kan kesumat itu. Iya, sebagian besar tidak. Kalau perkiraan saya ya, peranggapan sekarang belum menjadi kenyataan. Jadi Iya. Oke, kita cut dulu ya Ibu ya. Udah lewat 3 menit ini. Bentar, Banyak ya. Bu Naomi. Oke. Ya. Naomi, Ya Pak. Naomi, anak saya juga namanya Naomi. Dulu Yes. kita Oke. namanya Naomi, artinya apa? Yang disayang Ya, Tuhan. tahu. Betul Pak, disayang Ya. Tuhan. Saya Itulah. banyak mujizat dikasih Tuhan terus Pak, termasuk doa saya terkabulkan presiden yang terbaik dari yang terburuk itu loh Pak, sama Gibrannya itu Pak. Wah, puji syukur Tuhan, terima kasih Pak Tobing juga ya, Pak Paul. Oke, terima kasih. Yes, Ya, Bang. yes. Kamu di USA, kamu sekarang sembahyang supaya Trump menang. Oh enggak, nanti Nikki Haley yang menang ya, Nikki Haley. Siapa itu Republikan. Nikki? Aku tinggal di Republikan di Texas, Austin, ibu kotanya. Ibu kota Texas. Di itu di Greg Abbott. Nah itu, Greg Abbott. Oh, itu kan gubernurnya gubernur. yang pakai kursi roda ya Bu ya. Ya itu Republikan Ya, itu. Luar biasa. Ya, itu. Siap Bu Naomi. Ini kasihan yang nunggu ya Bu ya. Ya, oke, thank you ya Pak Ben Alexander, Pak Tobing, Sip. Ya, Pak Paul Chang bagi-bagi, juga ya. bagi-bagi Bu Pak. mujizatnya. Yes. Kenapa? Bagi-bagi mujizatnya. Oke, nanti buat Pak Tobing ya, jangan khawatir Pak, nanti berkatnya turun ke Pak Tobing ya, bukunya Pak Tobing ya, nanti saya transfer kalau saya pulang Pak di Amerika ya, oke. Terima kasih. Ya, thank you. Pak Bir Banteng. God bless you Pak Bir all. Banteng. Oke, bye-bye ya. Oke, Ibu. Saya Pak Bir Banteng. saya silakan. izin live juga ya, thank you, oke. Thank you Ibu ya. Ya, bye-bye. Pak Bir Banteng nih, tadi udah ngebet. Pak Bir. Monitor. Halo. Nah, next deh, Bu Jamila deh. Bu Jamila nih. Bu Jamila, silakan Ibu. Ibu Jamila. Oke. Lapor Jenderal. Kakmat dilakukan. Laporan. Kakmat sudah dilakukan, Jenderal. Musuh dilakukan sudah sekarat. Kejam Selesai, kali. Jenderal. Iya. Itu kesalahan mereka kok, bukan kesalahan siapa-siapa. Kesalahan mereka membuat paradigma baru, membuat terminologi baru. Sekarang ditinggalkan. Bayangkan anggota partainya yang apa itu kan sampai bilang, bosan saya, muak saya jadi petugas partai. Lah iyalah,
Nah, ya wajar lah kalau dia menerima itu, Bu. Pertanyaan saya, Jenderal, Apa? hasil pemilihan legislatifnya tadi, PDIP masih Jenderal, masih Iya, saat ini udah 17. Kalau iya. nanti pemerintahan ini berjalan, apakah mereka akan menjadi anjing-anjing yang berbahaya bagi kabinet Prabowo? Mohon penjelasan Jenderal, terima kasih. Nah, dia akan menjadi oposisi. Tapi di DPR itu Golkar kan nomor 2, 15 sekian persen. Gerindra 14% kalau nggak salah. PDIP yang cuma berapa 17 ya yang saya baca tadi, itu udah Iya turun. Pak, 16 atau 17 tuh. Apa? 19. Iya. Ya, Artinya nunggu suara masuk dulu semua ya. iya. Oke, sekarang pertanyaannya. Golkar sama Gerindra aja sudah 29 kan? Ya, apapun terjadi di DPR itu, kalau voting, ya kalah. Jadi sudah bingung ya, apakah koalisinya PDIP sekarang bertahan? Lihat aja, apakah koalisinya bertahan? Sekarang PDIP sama siapa dia gandengan? Saya lupa juga itu. Sama P3 Pak. Oh, PPP. P3 enggak. P3 kan Yusril. Gabung ke Prabowo. Oso, Hanura, P3 Perindo, Pak, PDI. P3. Oh iya, Soalnya si Sandiaga Uno kan itu. Si Sandiaga Uno. Oso, Hanura. P3. Hanura. Hanura, Hanura Perindo. nggak dapat kursi. Hanura nggak dapat kursi. Udah tenggelam itu, Iyalah. udah masuk kotak, Pak Iya. Jenderal. Nas, Enggak lah. Jadi memang nanti kita lihatlah what next. Kita akan mengkaji terus nanti. Baik, Jenderal. Apa sekarang program-program yang akan direncanakan Prabowo? Saya lihat Golkar, Demokrat sama Gerindra saja. Siapa sing bisa lawan? Ya kan? Kemudian kalau dari Demokrat, dari Golkar sama dari Golkar sama Demokrat dari P3, pasti sudah ada menteri yang ditunjuk dari sana. Cuman sekarang kan jargonnya bukan petugas partai lagi, petugas rakyat. Makanya hati-hati membuat jargon. Kalau jargon itu nggak ada standar apa namanya, standar yang dijadikan patokan, ya akan membunuh diri sendiri. Ya, akan membunuh diri sendiri. Bu, Pak Ben, boleh 1 second? 1 second aja. Ayo, Bapak kan co-host. Silakan Pak. Saya Oh, cuma enggak. bantu-bantu aja ini. Pak, Shalom Pak Tobing. Jadi sebentar, Pak Tobing, saya enggak putus saya dari pertama dengar ya. Jangan lagi saya enggak skip ya Kak. Kalau saya memahami penjelasan Pak Tobing. Pertama, Pak Tobing berikan ultimatum sama Pastor Paul. Pak Pastor, kalau tidak sesuai dengan bicara tentang nasionalisme atau kenegarawan, ya janganlah masuk. Gitu. Ya, ini saya mendengar pertanyaan-pertanyaan orang-orang ini, kayaknya mereka enggak masuk di dalam penjelasan Pancasila. Nah, ini yang menjadi masalah gitu. Cuma tadi saya dengar bagus penjelasan Pak Tobing. Bagaimana mereka menjadi seorang negarawan, menjadi seorang nasionalisme, menjadi seorang kebangsaan yang tulen, asli gitu. Contohnya atau benar-benar berjiwa Pancasila yang dijelaskan oleh Pak Tobing. Baru ya penjelasan sampai di kemiskinan itu mantap itu Pak. Tetapi orang-orang yang hadir di sini kayaknya tidak bertanya, tidak relevan dengan penjelasan-penjelasan Pak Tobing, itu maksud saya. Tetapi sudah di ultimatum Pak Tobing. Sebenarnya Pak Tobing jangan tanya itu sebagai seorang guru.
Anda Iya. bertanya kepada saya bagaimana menjadi seorang negarawan yang sejati, menjadi Iya. seorang yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Itu bagus sekali penjelasan Pak Tobing. Tetapi orang-orang di sini, saya bilang, hampir 90% pertanyaannya itu tidak mengarah ke situ. Nah, itu, oleh sebab itu luruskan dulu, bilang Anda mau bicara apa gitu. Nah, kalau memang penjelasan Pak Tobing tentang Prabowo benar-benar karena dia punya jiwa militernya itu, dia berjiwa kebangsaan. Udah di dalam pidatonya mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Itulah ya orang negarawan. Jadi begini Itu maksud Pak saya. Teddy. Saya Begini, tidak itu Pak ya, Teddy. saya tidak mau. Oleh sebab itu jelaskan kepada Anda mau bertanya apa gitu. Nah itu. Iya. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih. Baik. Maaf Jadi kalau salah, jangan lagi kalau salah, maaf saya kalau salah. Ya. Nah, jadi begini Pak Teddy, kebetulan malam ini kan saya membicarakan kepemimpinan negarawan. Sebagai contohnya, ya kan kebetulan saya memberikan contoh ini negarawan apa yang mereka tuai sekarang ini. Nah, kebetulan kan pertanyaannya menyangkut pribadi, masih ada kaitannya lah. Makanya saya terima. Tapi sebenarnya lebih mendalam lagi, apakah Ganjar ini, si Anies ini negarawan? Apakah si Ganjar ini negarawan atau si Mahfud negarawan? Kita bisa lihat dari programnya, tapi ini kan baru pendahuluan. Belum lagi nanti, wah ini panjang kali nih. Saya juga bingung bagaimana menjelaskan ilmu ini. Ini baru teori. Belum lagi nanti yang saya katakan ini. Ya, ini kompetensi ini. Ya. Bagaimana dia tahu kompetensi? Apa saja artinya ilmu-ilmu yang harus dimiliki seorang negarawan, ya, atau para negarawan, ya kan, yang harus dia tahu. Contoh, ya mulai dari ideologi Pancasila lah, atau dari geografi. Dia harus mengerti tentang geografi Indonesia ini. Mengapa di NTT tidak subur umpamanya, ya, tanah berbatu atau batu bertanah, nah, kan? Tapi mengapa? Nah, kemudian kalau kita mikir itu, seorang pemimpin harus mengerti tanaman apa yang subur di sana. Dulu ada teman saya yang mengembangkan namanya kemiri sultan. Kemiri sultan itu bisa menghasilkan minyak. Dan minyaknya itu, ya kan, karena kita kan butuh energi. Nah, minyaknya itu dibandingkan dengan solar, dibandingkan pohon jara, dia lebih tahan lama. 1 liter solar, 1 liter jara. Kalau 1 liter solar, itu hanya mampu bertahan berapa jam. Udah dicoba, jarak lebih baik, tapi kemiri sultan itu lebih baik. Sekarang kalau nggak salah di NTT, kebetulan ya dia bisa tumbuh di tanah yang gersang. Itulah ilmu. Ya, namanya kemiri sultan. Kemudian hasil penyelidikan teman saya itu bahwa kemiri sultan itu generasinya di Indonesia sudah hampir punah. Nah, dia bilang banyak di Filipina. Nah, yang begini-beginilah. Duta besar itu apa kerjanya? Di kedutaan itu ada atasnya perdagangan, atasnya macam-macam. Ya, Bok, mikirlah. Bukan untuk enak-enak aja dapat gaji dolar. Gitu loh. Jadi kita ini kan membuka itu. Sekarang para penanya di sini ya mengkaitkan dengan kepemimpinan Prabowo. Kebetulan yang saya ajarkan kepemimpinan. Sekalian saya kasih contoh. Supaya mereka lebih paham. Kenapa Prabowo itu menang, umpamanya? Ya, kenapa si Anies kalah? Kenapa si Ganjar kalah? Kan itu. Di keluarga saya juga pada berantem kok.
Ya, mereka pergi ke Ganjar. Coba bayangin ya, hampir semua jenderal yang bermarga Tobing ada di si Ganjar. Ya, ada di si Ganjar. Nah, cuman saya aja yang enggak. Bahkan 2 tahun yang lalu saya bilang, kenapa kau nggak mau gabung? Ah, tidaklah Pung. Kenapa? Udah mau tenggelam. Wah, mukanya merah semua itu. Loh, saya bilang. Makanya kemarin si Arizona itu kan saya bilang tenggelam. Oh, jangan menyepelekan. Saya buktikan tenggelam kok. Karena saya menganalisa. Kalau mereka kan nggak menganalisa, hanya ngomong aja. Nah, buktinya kan Iya jungkir. betul Pak, itu telak banget itu kemarin itu. Telak banget. Karena dia nggak menganalisa. Kalau saya menganalisa, Pak Teddy, Bapak sudah penataran P4, ada yang mengajarkan seperti ini nggak? Ini aja belum saya ajarkan itu. Ya. Saya Lemhanas nomor 1. Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Nah, itu makanya di grup saya ini ada. Grup saya ada Ikatan Alumni Lemhanas KSA ke 16. Ini saya kirim juga sama mereka. Mereka pelajari juga. Jenderal-jenderal yang udah pensiun, adik-adik saya, nanti saya panggil biar ngomong dari sini. Juga, Bang, bagi-bagi lah ilmunya. Oke, udah pensiun, pangkatnya lebih tinggi dari saya. Adik-adik saya itu. Jenderal semua. Loh, kemarin saya di Surabaya, adik-adik itu ya, Agus Tomo, rating 84. Pangkatnya bintang 3. Si Putranto, pangkatnya bintang 3, belum lagi bintang 2. Saya datang di situ, saya jadi pembicara. Pak Tobing, saya tidak mau membenarkan diri saya. Saya sama sekali sepaham dengan Pak Tobing, tidak ada itu. Iya, Saya jujur aja. Karena saya kan, ini dengar dulu Pak Teddy. Ya, Tadi memang ya. sudah saya berikan. Kalau bertanya, ya tolong yang ada kaitan dengan pelajaran ini. Tapi kan saya menganalisa. Oh, ini dia mengapakan Pak Prabowo. Kebetulan judulnya dari Pak Paul itu Prabowo pemenang kan gitu. Ya boleh dikait-kaitkan. Ini kan menunjukkan praktek kepemimpinan itu. Walaupun ya Pak Prabowo tidak sistematis karena mungkin di dalam debat itu waktu yang membatasi. Mana mungkin dia bisa menjelaskan kayak gini. Saya menjelaskan 24 aja ini belum selesai. Padahal udah 4 jam kita bicara di sini. Nah itu beratnya. Tapi ya kita mengambil yang positif aja lah. Ya positif aja. Tadi kan banyak yang memberikan saran. Karena mereka udah menerima ini mungkin di kepalanya. Oh ya betul juga ya. Ya nggak apa-apalah Pak Teddy. Kita jangan terlalu apalah. Terlalu apa. Saya tahu juga kalau pertanyaan tadi nanya yang macam-macam. Mungkin enggak. Orang nanya pertanyaan, ada kaitan dengan kepemimpinan? Ada kaitan dengan kompetensi, ada dengan karakter. Ya itu saja semua. Bayangkan ya, yang memimpin HKTI itu jenderal loh. Saya punya paman di situ jadi wakil lagi. Ya, kan si Muldoko. Jenderal banyak di situ, tapi mana hasilnya? Kalau saya beritahu, kalau saya memang biarpun saya seorang militer, tapi saya juga mendalami bagaimana supaya bertani itu baiknya bagaimana. Ya, lihat topsoilnya. Ya, kemudian lihat lagi di Bible. Setiap 7 tahun sekali kita tidak boleh menanam. Dia istirahat dulu setahun supaya tanah itu bisa subur lagi. Lah itu ada di Bible. Kita belajar lah. Belajar dari apa? Dari Korea, dari Israel, Vietnam, ya, Israel, Vietnam juga, betul. iya. Jadi beginilah, makanya sejak pertama di sini siapa yang berani? Yang mau maki-maki Menlu siapa yang berani? Kan saya tantang. Retno, Anda saya tantang, diskusi, mari. Masalah hubungan luar negeri. Mau mengutuk-ngutuk, makanya sekarang yang mengutuk-ngutuk di Senayan itu kacau semua kan. Saya beritahu, sekarang cobalah kita jangan pendek ingatan. Waktu khilafah, ya, apa katanya?
ini tahun 2024 ini waktunya kebangkitan khilafah. Dengar nggak? 100 tahun. Mana buktinya? Ya, Adi Aksa Daud itu yang ngomong tuh, Adi Aksa Daud, kurang ajar itu. Bukan, ada lagi yang di apa? Adi Aksa Daud kan di mahasiswa, yang di Senayan. Yang di Senayan. Itu di Senayan juga tuh sama-sama tuh mereka, gerombolannya tapi mereka kan tuh yang khilafah mimpin itu. tidak. Siapa yang mimpin Ya, itu? 2024. Nah, itulah. Bahwa 2024 100 tahun 2024 ya, bilangnya kebangkitan ya. khilafah. Sama si siapa itu yang ini, sebentar. Ada tokohnya siapa? itu si Tanjung itu kalau nggak salah. Iya itu. Udah, Bukan videonya Agung Laksono, masih tapi saya ya. simpan loh. Videonya namanya. saya simpan. Yusuf Murtad, Pak. Hah? Yusuf Siapa? Murtad ya, kalau nggak salah. Videonya saya simpan. Bukan. Bukan. Saya simpan kok videonya. Nah, kita mau lihat apakah ini terbukti. Tidak. Karena melanggar prinsip, mengundang resiko. Karena Pancasila itu sudah kita prinsipal. Bahkan kalau itu berkibar, mereka memang bangkit, merdeka, saya bilang. Pecah. Nah, ini jangan kita lupa ingatan. Kita simpan semua itu. Rekam jejaknya itu, jejak digitalnya. Ada kok 100 tahun kebangkitan khilafah. Kan itu dimulai dari inisiatif itu kan mulai dari Turki sana. Si Erdogan itu. Ya. Oke lah, masih ada pertanyaan lagi, Ben? Maaf Jenderal, saya lanjutkan dengan saya. Jamila. Jamila. Oke, silakan. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Ya, Jenderal,